Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Wahyu Budi di channel Sinau Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan-latihan soal yang bisa digunakan oleh adik-adik semua untuk menghadapi persiapan ulangan harian bab pertama di kelas 7, yaitu materi bilangan ya. Langsung saja ke soal nomor 1 atau soal yang pertama. Suhu di dalam suatu ruangan, dalam satu laboratorium adalah 15 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan tersebut diturunkan 26 derajat Celcius lebih rendah dari suhu semula. Suhu laboratorium sekarang adalah, jadi suhu mula-mulanya ada 15 derajat. 15 derajat Celcius. Oke. Karena diturunkan berarti dikurangi dengan 26 derajat Celcius ya. Berarti dikurangi 26 derajat Celcius. 15 kurangi 26. Jadi kalau ada operasi penjumlahan pada bilangan positif negatif, kalau sama-sama bilangan positif dikurangi bilangan positif. Kalau angkanya lebih besar yang pengurangnya, berarti hasilnya adalah negatif. Cara berikutnya, bilangan yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, berarti 26 kurangi 15, berarti 11. Berarti suhu sekarangnya adalah negatif 11 derajat Celcius. Oke. Menyinggung soal nomor 1, sekalian kita membahas tentang penjumlahan ya. Jadi, misalkan saya membuat contoh soal adalah 8 tambah 9. Sama-sama bilangan bulat positif, berarti penjumlahnya kita tahu 17 ya. Sekarang kalau 8 ditambah negatif 3. Nah, ini bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan negatif. Sama seperti yang tadi. Nah, ini kita cari dulu antara positif dengan negatif dijumlahkan itu yang lebih besar yang positif, angka dasarnya itu yang lebih besar positif atau negatif. Kalau lebih besar yang positif berarti hasilnya positif. Tapi kalau lebih besar yang angka yang di negatif berarti jawabannya negatif. Karena di kasus ini yang lebih besar adalah yang positif, maka jawabannya adalah positif. Langkah berikutnya yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 8 kurangi 3, 5. Contoh berikutnya. 3 tambah negatif 6. Ini kebalikan dari yang atasnya. Bilangan positif ditambahkan dengan bilangan negatif. Ini angka dasarnya tanpa kita anggap tidak ada tandanya. Sama-sama positif. 3 dengan 6 ini besar 6. Karena 6 ini ada negatifnya. Berarti jawabannya hasilnya negatif. Yang lebih besar kurangi yang lebih kecil. Di 6 kurangi 3 adalah 3. Berarti jawabannya negatif 3. Contoh berikutnya, misalkan negatif 2 tambah dengan negatif 3. Kalau ada bilangan negatif, ditambah dengan bilangan negatif, jawabannya pasti negatif. Nah, tinggal menjumlahkan aja bilangnya, 2 tambah 3, 5. Oke. Berikutnya, sekarang pengurangan. 8 dikurangi 3, semua orang tahu ya, kalau 8 kurangi 3 adalah 5. Berikutnya, kalau 6 dikurangi 9, sama-sama bilangan bulat positif, ya, pengurang dan yang dikurangi adalah sama-sama bilangan bulat positif. Kalau yang lebih besar yang depan jawabannya adalah positif, kalau lebih besar yang belakang jawabannya negatif. Berarti ini 9 kurangi 6. Nah, negatif 3. Berikutnya, kalau bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Nah, ini negatif 2 kurangi 3. Ini yang depan bilangan negatif, pengurangnya positif. Hasilnya pasti negatif. Tinggal 2 tambah 3. Negatif 5. Sekarang kalau berikutnya ada ini 3 kurangi negatif 2. Min-min jadi plus. Jadi 3 plus 2. Jawabannya adalah 5. Itu tentang operasi penjumlahan
dan aplikasinya dalam soal cerita. Soal berikutnya, nomor 2. Ini tentang operasi hitung campuran. Jadi operasi hitung campuran itu bukan hanya penjumlahan saja, bukan hanya pengurangan saja, atau perkalian saja maupun pembagian. Tapi ada yang lainnya. Nah ini, kalau ada soal seperti ini, operasi hitung campuran, yang didahulukan, yang dihitung adalah pembagian dan perkalian. Kalau sama-sama ada pembagian dan perkalian, didahulukan yang lebih dulu. Begitu juga penjumlahan dan pengurangan. Ini ada pembagian, ini ada perkalian. Nah, kita hitung dulu yang di sini. Negatif 48 dibagi negatif 8. Bilangan negatif dibagi negatif, jawabannya positif. Berarti 48 dibagi 8, 6. Tambah ya. Positif kali negatif, negatif. Sekarang 17 kalikan 3. Negatif 51. Nah, karena bilangan bulat positif tambah bilangan bulat negatif seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kalau yang negatif itu lebih besar, berarti jawabannya negatif. Tinggal mengurangi yang besar, kurangi yang kecil. 51 kurangi 6, 45. Jadi jawabannya negatif 45. Soal berikutnya tentang KPK dan FPB. Soal nomor 3, tentukan KPK dan FPB dari 16, 24, dan 32. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama kita buat pohon faktor saja ya, jadi 16, 24, 32, ini KPK, ini FPB. Oke. Dalam melakukan pembagian dengan pohon faktor, kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya bilangan prima. Kita harus berkenalan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Bilangan yang punya dua faktor ya. Jadi bisa dibagi dirinya sendiri dan satu. Jadi punya dua pembagi positif. Bilangan prima terkecil 2, kemudian 3, 4. Setelah kemudian 4 bukan kenapa? Karena 4 bisa dibagi 1, 2, 4. Punya 3 pembagi positif. Berarti 5, 7, dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita faktorkan 16. 16 kita bagi dengan 2. Temunya 8. Masih bisa dibagi 2 lagi. 4. Dibagi 2 lagi. 2. Berarti 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Berikutnya 24. Kita bagi dengan sebuah bilangan prima. Katakanlah 2 ya. Dapat 12. Dibagi 2 dapat 6. Dibagi 2 dapat 3. 2 pangkat 3 kalikan 3. Kemudian 32. Dibagi 2 dapat 16. Dibagi 2 dapat 8. 2 dapat 4. 2 dan 2. 2 pangkat 5. Oke, KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Jadi kita pilih 2. Di sini ada 2 semua. Kita pilih pangkatnya yang paling besar. Berarti 2 pangkat 5. 3 kita pilih yang paling besar. Oke. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, karena di situ ada jadi 32 kalikan dengan 3 yaitu 96. Jadi yang pertama kita peroleh KPK-nya 96. Berikutnya yang kedua FPB. Kalau FPB ini harus di ketiga ini harus ada 2 semua. Nah, ada semua ya, 2 pangkat 4, ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat. Kita pilih pangkatnya yang paling kecil kalau FPB berarti 2 pangkat 3. Sekarang kalau 3 di sini tidak ada, meskipun di tengah ada tidak boleh ditulis. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Jadi di soal ini kita bisa memperoleh KPK-nya yaitu 96
sementara FPB-nya adalah 8. Oke, berikutnya soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah aplikasi atau terapan dari KPK ataupun FPB. Nah, sekarang gini. Rina, Rini, dan Reni, nah, katakanlah dia itu kembar 3 lah, jadi namanya mirip-mirip. Bekerja di percetakan, setiap 45 menit, Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit, dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 8.00, pada jam berapakah mereka akan minum bersama lagi? Nah, jadi gini, kalau soal-soal tentang waktu, misalkan ada 2 buah bus dari terminal, misalkan dari terminal Jepara mau ke terminal mau ke terminal Semarang dan lain-lainnya, waktu bersama kapan, berangkatnya jam sekian. Nah, itu pakainya kalau waktu itu pakainya KPK. Tapi kalau misalkan gini, nah, misalkan Pak Wahyu punya 30 jeruk, kemudian punya 28 mangga, 24 jambu mau ditaruh di dalam apa itu namanya piring, yang mana bagian setiap buahnya, setiap piringnya itu sama-sama. Nah, itu pakainya FPB. Jadi kalau pakai waktu, berpapasan, bertemu nanti itu pakainya KPK, tapi kalau pembagian itu pakainya biasanya pakai FPB. Sekarang kita cari dulu KPK dari 45, 60, dan 90. 45, 60, dan 90. KPK. Nah, 45. Kita dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 ya, dapat 15. Dibagi 3 masih bisa, dapat 5. Jadi ini 3 pangkat 2 kalikan dengan 5. Berikutnya 60. 60 itu bisa dibagi 2, dapat 30. Dibagi 2 lagi, dapat 15. Dibagi 3 lagi, dapat 5. Berarti 2 pangkat 2 kalikan 3 kalikan 5. Berikutnya 90. Dibagi 2 dapat 45, dibagi 3 dapat 15, dibagi 3 dapat 5. 2 kali 3 pangkat 2 kalikan dengan 5. KPK, kelipatan persekutuan terkecil 2, kita pilih pangkatnya yang paling besar, 2 pangkat 2. 3 kita pilih pangkatnya yang paling besar, 3 pangkat 2. 5 semua sama. Oke, jadi ini 4 kali 9 kalikan dengan 5. 36 kalikan 5, 180 menit ya. Jadi mereka akan bersama-sama lagi setelah 180 menit. 180 menit ini berapa jam? Nah, adalah 3 jam. Jadi mereka bersama-sama lagi pukul 8.00 ditambah 3 jam. Jadi mereka minum bersama-sama lagi pada pukul 11:00. Ini soal tentang KPK dan FPB ya. Jadi soal berikutnya. Bentar. Oke. Ini soal nomor 5. Tentang kita sudah mulai kenal dengan yang namanya pecahan. Jadi pecahan itu bukan kok piring, gelas, karena benda-benda yang gampang pecah, bukan. Jadi pecahan itu bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Nah, dinyatakan dengan A per B, jadi A dan B-nya bilangan bulat. Ya. Oke, mengurutkan pecahan. Oke. Cara mengurutkan pecahan, ada banyak cara. Salah satunya adalah misalkan kita mau membuat desimal semua boleh. Kita mau menyamakan
penyebutnya saja lebih mudah ya. Kita samakan penyebutnya. 5/9, kemudian 7/12, 2/3, 3/4. Oke. Kita cari KPK dari 9, 12, 3, dan 4. Kita peroleh 36. Wow, cepat sekali ya. 36. Nah, ini 36. Oke. Ini pembilangnya berapa? Caranya 36 dibagi 9. 4 kalikan 5, 20. 36 bagi 12, 3. 3 kalikan 7, 21. 36 bagi 3, 12 kali 2, 24. 36 bagi 4, 9. Kalikan 3, 27. Jadi, urutannya sudah pas ya. Jadi, urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah ini sudah sesuai, ini kebetulan ya. Nah, itu cara mengurutkan pecahan ya. Oke, berikutnya kita akan belajar soal nomor 6. Oke, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya penjumlahan operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan. Kita kerjakan dulu ya. 2, 3/4 tambah 1, 1/2 dikurangi 2/3. Oke, kita buat ini, kita jadikan pecahan biasa dulu. 2, 3/4. Cara merubah pecahan biasa. 2 kalikan 4, 8, tambah 3, 11. Jadi 11/4. 1 kalikan 2, terus tambah 1, berarti 3/2, dikurangi dengan 2/3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Cari KPK dari 4, 2, dan 3 ketemu 12. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kalikan 11, 33. Kalau 33 jenang putus. Berikutnya 12 dibagi 2, 6. 6 kalikan 3, 18. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Oke, jadi ini 33 tambah 18 itu 51. 51 kurangi 8 adalah 43/12. Kita mau rubah ini menjadi pecahan campuran. Jadi yang campuran bukan hanya S, tapi pecahan juga bisa campuran. 43 kita bagi dengan 12. Oke, dapat 3 ya. 36, sisa 7. Berarti pecahan itu adalah 3. Sisanya jadi pembilang, 12 yang tetap menjadi penyebut. Gitu ya. Berikutnya soal nomor 7. Perkalian pecahan. Ini kebetulan pada operasi hitung campuran. Karena pada kurung, berarti yang dihitung di dalam kurung, berarti 3/5 bagi. Kalau perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 3 berapa? 15. 6 kali 4 berapa? 24. Nah, sekarang kalau dibagi, dikalikan silang. 3 kalikan 24. Ya, dibagi dengan 5 kalikan 15. Oke, sekarang kita bisa coret-coret. Dibagi 3 ini dapat 1 ya. Ini dapat 5, berarti 24/25. Itu soal nomor 7. Berikutnya kita akan belajar nomor 8, aplikasi pecahan. Aplikasi pecahan. Jadi gini, Pak Anton memiliki sebidang tanah seluas 1/4 hektar. Kemudian ia membeli lagi 3 2/5 hektar. Jadi 1/4. Kemudian membeli lagi 3 2/5. Jika 3,5 hektar dibangun untuk perkantoran dan sisanya untuk taman, berarti dikurangi ya. 3 1/2. Sisanya ini taman. Ini sisanya. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kalikan 4, 4 tambah 1 berarti 5/4. Tambah 3 kali 5, 15 tambah 2, 17/5. Dikurangi 3 kalikan 2 tambah 1 berarti 7/2.
Kita cari KPK dari 4, 5, dan 2, yaitu 20. 20 bagi 4, 5. 5 kalikan 5, 25. Kemudian 20 bagi 5 berapa? 4. 4 kalikan 17, 68. 20 dibagi 2, 10. Kalikan 7, 70. Ini berapa? 25 tambah 68 itu 93. 93 kurangi 70, 23 per 20. Mau kita jadikan pecahan campuran. 1, 23 dibagi 20 kan dapat 1. Nah, 23 kurangi 23 berarti punya sisa 3. 1, 3 per 20. Jadi luas tamannya 1, 3 per 20 hektar. Oke, berikutnya soal nomor 9. Hasil dari ini desimal ya. 0,74. Min. Nah, jadi plus ya. 0,3 ditambah 0,25. Bukan 0,25 ya, tapi 0,25. Kalau di belakang koma, bacanya 1 per 1. Kita jumlahkan 0,74 ditambah dengan 0,3 tambah 0,25. Penjumlahannya sesuai diurutkan komanya. Berarti 5, 9, 7 tambah 3, 10, tambah 2, 12. Masih sisa 1, berarti 1,229. Itu soal nomor 9. Berikutnya, soal terakhir, kita gunakan soal nomor 10 tentang ternyata tentang perpangkatan ya. Kita harus perkenalan dulu dengan pangkat. Oke. Sifatnya yang pertama A pangkat M. A ini namanya bilangan pokok. Ini bilangan pokok. Bilangan pokok. M-nya bilangan pangkat. Oke. Sifat yang pertama, kalau 2 A pangkat M, itu berarti A kali A sampai M kali. Jadi ada M A ya. Yang pertama, katakanlah A pangkat M kalikan A pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Berarti M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah 3 tambah 5, 8. 2 pangkat 8. Berikutnya kalau dibagi, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 5 bagi 3, 5 kurangi 3, 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Berarti kalau misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, 3 kalikan 5 berarti 2 pangkat 15. Kita kembali ke soal, back to problem. Kita kembali ke soal. Bilangan pokoknya sama semua ya. Oh, baik sekali. Sekarang 8 pangkat 3 kali 8 pangkat 4. Karena dikalikan bilangan pokoknya sudah sama, jadi pangkatnya ditambah. Berarti 8 pangkat 7 masih dipangkatkan 2. Dibagi 8 pangkat 6. Gini ya. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. 7 kali 2, 14. Berarti 8 pangkat 14. Bagi 8 pangkat 6. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Berarti 8 pangkat 8. Jadi jawabannya adalah 8 pangkat 8. Demikian pembahasan ringkasan materi dari materi perbandingan kelas 7 SMP untuk pelajaran matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.